Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sedulurku, masih semua dengan Jakarta Pleasure. Bagaimana kabarnya masih? Infone masih. Dan alhamdulillah ya, Lur dapat kerjaan lagi. HP Xiaomi Mi Max 3 ini ya. Ini HP Mi Max 3. Kondisi touchscreen-nya sebagian tidak bisa disentuh ya. Untuk karakter handphone yang bisa diganti touchscreen ketika layar sentuhnya bermasalah bisa diganti layar sentuhnya ya. Tapi ada beberapa handphone yang terbaru banyak yang satu set dengan LCD ya. Biasanya yang tipe ada touchscreennya seperti ini handphone tipe lama ya lor. Dan termasuknya salah satu handphone ini Mi Max 3 ini handphone lama bisa diganti touchscreennya ya lor. Karena ini touchscreennya bermasalah. Di bagian kanan tidak bisa disentuh, di bagian kiri bisa disentuh ya. Jadi separuh layarnya ini tidak bisa disentuh. Dan untuk tipe Mi Max 3 ini bisa diganti touchscreen-nya saja ya lor. Dan ini HP sudah saya bongkar, coba saya tes. Chargernya masih bisa ya, takutnya kadang-kadang HP masuk nggak bisa ngecas, ntar saya yang disalahin ya. Dan alhamdulillah tadi bisa ngecas, dan ini saya bongkar dulu tutup mesinnya. Untuk pengerjaan ganti-ganti touchscreen maupun ganti kaca, kalau sudah terbiasa lama-lama mudah ya, tapi kalau belum terbiasa emang susah. Dilihatnya gampang tapi kalau dipraktekinnya susah ya, kayak seperti kerjaan seperti ini. Jadi kadang-kadang kita displaykan ya, kayak saya ini ya, masang touchscreen, masang kaca nih, wah modalnya murah mas, masa mahal. Ya murah ya modalnya ya, tapi kan kita menjual jasa ya, bukan menjual spare part ya. Jadi kalau saya udah bilang harganya segini tiap tipe HP beda-beda ya, kalau mau syukur, kalau nggak mau ya udah, berarti bukan rezeki saya. Ada sampai keselak ya loh. Ya seperti itu aja ya. Bagi teman-teman ya, kalau mau ngasih harga itu ya relatif terserah. Banyak di kolom komentar banyak yang bertanya, bang ngasih harganya berapa ya bang ke user? Ya relatif ya lor. Umpamanya ini Mi Max 3 ini ya, umpama ya, ini LCD-nya harganya sekitar 350 sampai 400 ya. Sekarang teman-teman bayangkan ya lor, ini ketika kita mengerjakan ini gagal, kalau ini kita kasih ongkos umpamanya 200 ya, ganti touchscreen ini, otomatis kita rugi banyak ya lur. Modal LCD-nya 3,5 sampai 400. Ya setidaknya teman-teman ngasih harganya, bagi teman-teman seperjuangan satu solder dengan saya, kalau mau ngasih harga sesuaikan dengan harga LCD KW-nya aja ya, biar tidak ribet ya. Umpamanya ada LCD KW-nya sekitaran harga 3,5, teman-teman bisa ngasih harga ganti touchscreen maupun kaca ya sekitaran di harga 300 sampai 400 seperti itu ya. Ini dikarenakan ketika kita mengalami kendala kegagalan, jadi kita tidak rugi banyak ya untuk mengganti LCD-nya ya. Tapi teman-teman kalau mau ngasih murah ya terserah ya. Itu pilihan ya, harga itu pilihan, tidak ada yang maksa dan tidak ada yang terpaksa. Dan ini udah saya bongkar, LCD-nya berhasil dan tinggal saya tes karena sudah terlepas dari frame-nya. Di sini deg-degan sudah mulai terasa ya. Kalau ini ntar gambarnya bergaris atau tompel atau hilang, puyeng ya lur, nombok ya lur. Tapi kalau gambarnya muncul normal, alhamdulillah ya, sukses ya. Untuk pelapasan sukses, tinggal deg-degan yang berikutnya saja ya lur. Dan ini udah saya siapkan touchscreen barunya, tinggal ini proses pelepasan LCD dari frame-nya sudah berhasil, tinggal kita pisahkan antara touchscreen dan LCD terlebih dahulu ya. Saya menggunakan separator dengan suhu 70, dan kawat refill saya ukuran 0,05 atau 0,06 yang biasa saya pakai. Semakin tipis kawat pemisah LCD-nya semakin enak ya lor untuk memisahkan antara touchscreen dengan LCD-nya ya. Semakin tebal semakin berat ya lor. Jadi semakin tipis semakin gampang. Tapi kalau yang ukuran tipis biasanya rentan putus ya. Tapi kalau kita benar cara menggunakannya jarang putus juga ya, pelan-pelan. Tapi saya juga sering putus, jadi
tergantung nariknya ya loh, nariknya di slow aja, tidak usah buru-buru. Nah, seperti ini tanpa putus ya, dan berhasil saya lepaskan LCD dari touchscreen-nya. Lanjut ya lur, ini sudah terlepas, touchscreen-nya yang rusak sudah saya lepas, dan tinggal kita bersihkan sisa lem di LCD-nya ini untuk melanjutkan prosesnya sampai bersih. Bisa menggunakan jari seperti ini, bisa juga menggunakan alat ya, alat tool removernya ada untuk menghilangkannya. Tapi kalau pakai jari seperti ini panas ya lur jempolnya lama-lama ya. Karena saya udah nggak kuat jadi pakai alat aja lur biar cepet. Kalau pakai jari biasanya panas ya, kapalan lama-lamanya. Jadi saya punya alat seperti ini dua, ada yang casan, ada yang langsung colok ya. Jadi alatnya ini harganya untuk mengambil lem sisa bubble lem Okanya ini, alat yang saya pakai ini, toolnya ini harganya kalau yang saya pakai sekarang ini yang merek Mekin ini harganya sekitar 300-an, 300 lebih. Yang satu lagi yang merek Cina ada harganya sekitar 200. Saya punya dua. Dan ini sudah saya bersihkan sisa lem Okanya, dan tinggal kita bersihkan lagi LCD-nya menggunakan thinner, dilap-lap sampai benar-benar flek-flek lemnya hilang semua. Dan kemarin saya bahas lagi ya lor, ada yang bertanya, bang gimana kalau ngasih harga ganti kaca tipe LCD AMOLED yang bisa fingerprint ya. Wah, apalagi itu ngeri ya lor. Itu kalau yang LCD yang bisa fingerprint atau khususnya yang AMOLED, itu kalau nggak dikasih yang original otomatis LCD-nya udah nggak bisa fingerprint ya. Dan kalau original biasanya mahal ya. Contohnya Samsung A50, kalau LCD originalnya bisa 1 juta lebih. Ya bayangin aja ya lor, kalau orang pengen bisa pakai fingerprint lagi, pengen ganti kacanya, kalau dengan harga 200 apa 300 mending nggak saya kerjain ya lor, resikonya besar. Ya seperti itu ya lor teman-teman, kalau mau ngasih harga ya terserah teman-teman. Kalau teman-teman bingung ya jangan bingung, sesuka teman-teman ngasih harga aja. Kalau emang dirasa itu cukup dengan susahnya pengerjaan, ya itu berarti ya emang cukup. Kalau emang dirasa kemahalan ya diturunin dikit, kalau dirasa kemurahan ya dinaikin dikit, ya nggak usah ribet ya lor. Saya juga bingung ya lor, kalau orang nanya ke saya ngasih harganya gimana mah bang, kalau penggantian kayak gitu ngasih ke usernya. Saya kalau ngasih harga mah ya seininya aja ya, sesuai ke tingkat kesulitannya sama tingkat keribetannya ya lor, sama harga LCD KW-nya kita lihat dulu berapa sih, seperti itu ya. Baru kita bisa mengkalkulasikan sekiranya pantasnya HP tipe apa dengan harga berapa ya. Jadi kalau orang nanya ke saya WA, harganya selalu beda-beda ya, apalagi yang ditanyakan tipenya juga berbeda-beda terus. Sehari itu minimal saya menjawab 50 WA ya lor. Itu paling sedikit ya. Kalau lagi banyak yang WA sehari bisa 100 sampai 200 ya. Saya kadang pusing ya lor, nggak dibalesin, ada yang marah-marah, mau balesin kerjaannya numpuk, balas WA aja kadang sempat kadang enggak, apalagi suruh balas komentar di YouTube ya lor. Ya pokoknya kalau saya sempat balas berarti saya lagi rebahan, kalau nggak lagi nganggur sedikit aja mesti insya Allah saya balas ya lor. Jadi sabar, ketika ada WA masuk apa WA ke saya nggak dibalas-balas, sabar ya. Bukannya saya sombong, tapi karena emang dikarenakan kesibukan ya lor. Dan ini udah mulai saya pasang, ini saya pasangkan, saya urut perlahan-lahan. Kalau teman-teman tidak punya bubble remover, jangan berkecil hati ya, dipasang dengan cara dirut-rut ini. Kalau teman-teman bisa, tidak terjadi gelembung ya loh. Jadi ngurutnya pelan-pelan. Tapi kalau teman-teman punya bubble remover, urutnya dicepetin juga nggak apa-apa ya. Kalau terjadi gelembung masih bisa hilang dengan alat bubble remover ya. Nah seperti ini ya. Nah, udah seperti ini selesai penempelan touchscreen barunya dengan LCD. Untuk memuluskan lagi karena ini masih ada sedikit gelembung di pinggir, ini saya masukkan bubble remover merek Triangel, suhunya 60, tekanan anginnya 90 PSI ya yang saya pakai. Sambil menunggu di bubble remover sekitar 5 sampai 10 menit ini, sambil saya bersihkan rangkanya dari sisa-sisa lemnya, terus saya kasih lem baru dan
selesai ya, tinggal kita nunggu LCD-nya keluar dari mesin bubble remover, dan alhamdulillah ini sudah selesai. Dan ini sebenarnya salah ya lor, aturan sebelum dipasangkan touchscreen dengan LCD-nya dites dulu ya touchscreen-nya apakah connect apa tidak ya. Ini tadi tidak saya tes, langsung saya pasang ya lor. Ya semoga bisa ya lor. Kadang-kadang juga nggak bisa ya, ada juga touchscreen-nya beli baru, walaupun beli baru ada yang jelek juga ya. Dan ini tadi saya lupa ngetes ya lor, udah saya lem lagi. Bismillah aja ya lor ya, semoga tidak ada masalah. Dan ini baterainya juga minta diganti dengan baterai baru merek Viking. Kemarin sudah saya videokan juga proses penggantian baterainya ini. Saya minta komentar teman-teman, baterai merek Viking apakah awet ya. Dan ini saya ganti dengan merek Viking, pemiliknya bawa sendiri juga baterainya. Dan coba saya nyalakan, saya akan tes touchscreen-nya dulu ya, belum saya rakit, belum saya tempelkan juga baterainya. Takutnya touchscreen-nya bermasalah yang baru ya. Saya tes dulu ya, pelan-pelan. Kita geser-geser aplikasinya. Alhamdulillah ya, lancar ya. Aduh, alhamdulillah. Tadi masalahnya belum saya tes ya, takut nggak bisa ya touchscreen-nya ya. Kalau nggak bisa kerja 2 kali, harus ngelepas lagi. Dan alhamdulillah karena sudah cukup di tesnya lumayan dan connect layar sentuhnya juga sensitivitasnya bagus. Sekarang tinggal saya rapikan lagi. Dan tetap semangat belajar bagi teman-teman yang bergelut di dunia servis, dan jangan berkecil hati kalau teman-teman alat servisnya belum lengkap. Saya dulu juga dikit demi sedikit beli, jadi tidak langsung lengkap ya. Pelan-pelan, ada duit kumpulin beli alat ini, ada duit kumpulin beli alat ini. Pokoknya insya Allah kalau ada niat pasti ada jalannya. Dan ini udah saya rapikan lagi, coba saya tes masuk. Mantap ya, tinggal saya tutup mesinnya, saya buat-buat lagi dan tutup back cover casing belakangnya. Dan alhamdulillah selesai. Terima kasih, semoga penjelasan tentang penggantian touchscreen di Xiaomi Mi Max 3 ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa ya lor, komennya di bawah, boleh komentar apa aja. Kalau ada kekurangannya boleh komentar, ada apa-apa di bawah, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian apabila video saya ini bermanfaat. Dan saya doakan sehat selalu, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah ya lor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.